Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita sama-sama siapkan hati kita katakan, ku ingin dengar cerita. Semua ikut nyanyi ya. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami biar kami mengerti apa yang Tuhan mau lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah dengar firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu, pasti kamu pernah dengar Kak Keisha menyampaikan firman Tuhan yang hampir sama, yaitu pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus. Di situ Kak Keisha kasih judul Malu Bertanya, Sesat di Jalan. Nah, yang ayat selanjutnya di sini dalam Markus pasal 10 ayat 32 ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kalau ditulis sebanyak 3 kali berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi murid-murid dan orang-orang di situ saat itu. Nah, hari ini Miss Evi mau kasih satu judul kecil yaitu kisi-kisi. Nah, anak-anak, hari Senin sampai hari Jumat kita akan mengikuti ujian kan, PTS. Biasanya sebelum ujian kamu akan diberikan kisi-kisi sama guru. Belajar dari pembelajaran ini sampai ini biar nanti waktu ujian kamu gak takut karena kamu sudah belajar. Atau biasanya anak-anak kelas 6 ketika mau mengikuti ujian nasional, guru-guru akan memberikan soal yang terus-menerus biar anak-anak belajar karena akan keluar soal-soal yang hampir sama ketika ujian nanti. Kenapa harus dikasih kisi-kisi lebih dulu atau kasih contekan lebih dulu apa yang harus kita pelajari selama di rumah bersama mama dan papa sebelum ujian, supaya kamu mengerti dan gak takut waktu kamu mengikuti ujian. Nah, hal yang sama juga yang mau Tuhan Yesus bicarakan kepada murid-murid saat itu, yaitu kisi-kisi tentang apa yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan disiksa, akan disalibkan, akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa anak-anak?
Nah, ada dua hal yang mau kita belajar bersama-sama. Kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan hal seperti itu kepada murid-murid? Yang pertama, supaya para murid berjaga-jaga. Karena para murid pasti akan merasa ketakutan atau nggak siap kalau terjadi situasi seperti itu. Kalau Tuhan Yesus sama sekali nggak katakan kepada mereka. Seperti kamu, ketika kamu nggak dikasih tahu pelajaran apa yang akan diujikan atau tidak diberitahu kisi-kisinya, pasti kamu pun akan merasa takut waktu kamu menghadapi ujian. Karena kamu merasa belum siap, Miss. Apa Miss pembelajarannya? Aku nggak tahu. Tapi ketika kamu siap, maka kamu akan dengan semangat mengerjakan ujian karena kamu sudah tahu ini udah pernah diajarin sama guruku. Itu pun yang Tuhan Yesus bagikan sama murid-murid, supaya murid-murid ketika Tuhan Yesus mengalami kejadian yaitu disalib, disiksa, Tuhan Yesus mati, murid-murid ingat, Tuhan Yesus pernah katakan itu dulu, waktu itu. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus memberitahu kisi-kisinya kepada murid-muridnya? Supaya murid-muridnya nggak goyah imannya. Mereka nggak takut. Mereka nggak meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun pada cerita-cerita selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, Alkitab menulis bahwa murid-murid ada yang meninggalkan Tuhan Yesus. Murid-murid ada yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus harus memberitahu ini supaya mereka ingat kembali bahwa hal ini pernah diberitahukan kepada mereka, biar ketika mereka sadar, mereka bertobat, iman mereka semakin kuat karena Yesus pernah mengatakan ini kepada mereka. Nah, hal yang sama kenapa dalam kehidupan kita, kalau kamu dikasih ujian, kamu udah gak perlu takut lagi karena kamu sudah belajar, karena kamu sudah pernah mengerti pelajaran yang diberikan sama Miss Desi atau sama guru-guru yang lain atau sama Miss Evi. Oh, udah pernah dibilang, jadi aku udah ngerti, aku bisa kerjakan dengan baik. Nah, itu dua hal kenapa Tuhan Yesus harus berikan kisi-kisinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengerti, berjaga-jaga dan tetap punya iman yang kuat. Miss Evi harap dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Miss Evi harap kamu pun ingat ini baik-baik ya. Dalam segala hal atau dalam segala situasi tetaplah berjaga-jaga. Yang kedua, jangan pernah goyah imannya apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Dengan begitu, kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan. Miss Evi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dua hal. Harus berjaga-jaga dan tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami biar ketika kami mulai mengikuti PTS hari Senin sampai Jumat kami bisa mengikuti dengan baik. Kami menjadi anak-anak yang berhasil karena kami sudah mempersiapkan diri kami dengan baik. Tuhan juga memberkati semua orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dalam mempersiapkan diri mereka untuk PTS, juga guru-guru yang sudah mengajari. Kami bersyukur menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.